Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Kebetulan saja saya terkadang bisa melihat mereka. Jadi cerita mata kali ini adalah cerita mata kamu yang dikirimkan oleh Mbak Adel, asli dari Magelang yang kebetulan tinggal di Bali. Mbak Adel ini menceritakan pengalaman keponakannya yang sempat bekerja di Bali dan pulang dengan membawa jin. Penasaran dengan ceritanya? Berangkat. Nah, buat teman-teman nih yang suka jalan-jalan ke Bali atau yang memang pendatang ke Bali, hati-hati ya. Karena cerita ini bisa memberikan informasi ke kita supaya kita bisa lebih hati-hati lagi. Jadi Mbak Adel punya keponakan cowok dari Magelang yang kita sebut saja namanya adalah Mas Ewan. Mas Ewan ke Bali dalam rangka bekerja sekitar 1 tahun lamanya. Waktu awal bekerja, Mas Ewan ini sempat datang dulu ke rumah tantenya, yaitu Mbak Adel. Kebetulan memang Mbak Adel kan memang sudah lama tinggal di Bali. Dia datang untuk silaturahmi dan memberitahukan bahwa ia keterima kerja dikontrak selama 1 tahun di Bali. Senanglah Mbak Adel karena keponakannya akhirnya dapat kerja dan keterima kerja, dan kebetulan satu kota sama dia, yaitu di Bali. Waktu berlalu, karena kesibukan masing-masing, mereka juga jarang sekali ketemu. Tahu-tahu setelah 1 tahun berlalu, suatu hari Mbak Adel dihubungi oleh kakaknya yang kita sebut saja namanya adalah Mbak Ningsih. Mbak Ningsih adalah ibu dari Mas Ewan. Jadi tiba-tiba Mbak Ningsih telepon ke Mbak Adel yang sedang ada di Bali, menceritakan bahwa sejak Ewan ini selesai masa kontrak kerjanya dan kembali pulang ke Magelang, sejak itu Ewan perilakunya menjadi berubah. Suka melamun, terus sifatnya menjadi pemarah. Suka marah-marah, bahkan sampai mengamuk. Dan tidak jarang Ewan banting-banting barang, piring, perabotan, dan lain-lain. Kadang juga suka nangis sendiri. Tapi kalau lagi normal dia bisa diajak ngomong. Dan dia juga ternyata nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya dia. Pokoknya Mas Ewan ini jadi orang yang sangat aneh dan emosinya nggak stabil gitu. Sangat fluktuatif. Bahkan Mbak Ningsih itu sudah berusaha untuk membawa Mas Ewan ini ke orang pintar di desa sekitar rumahnya. Tapi ya cuma baikan beberapa hari, setelah itu kambuh lagi. Sudah banyak sekali orang pintar yang mencoba untuk mengobati Mas Ewan. Sampai akhirnya Mbak Ningsih ini sudah putus asa. Karena kalau Mas Ewan lagi kambuh, dia bisa sampai bawa-bawa golok, ngejar-ngejar orang tuanya. Sampai harus dikurung di kamarnya. Mbak Ningsih, ibunya Mas Ewan ini udah benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya. Mbak Adel yang mendengarkan cerita ini dari telepon juga bingung. Namun tiba-tiba dia teringat oleh salah satu orang pintar yang dia tahu di Bali. Lalu Mbak Adel berjanji coba untuk membantu dan akan segera mengabarkan. Singkat cerita, Mbak Adel menemuilah orang pintar ini, dan setelah diceritakan semua kondisinya Mas Ewan, orang pintar ini memberitahu bahwa ternyata Mas Ewan ketempelan jin dari Bali dan harus diobati di Bali. Mbak Adel langsung menghubungi Mbak Ningsih dan memberitahu apa yang disampaikan oleh orang pintar di Bali tadi. Segeralah Mas Ewan harus dibawa ke Bali untuk bertemu orang pintar tersebut. Akhirnya datanglah Mas Ewan ditemani oleh orang tuanya menemui orang pintar ini.
ketika diobati, orang pintar ini mengajak ngobrol Mas Ewan, yang saat itu kondisinya sedang sadar. Dan Mas Ewan mencoba untuk mengingat semua peristiwa yang ia alami. Dan Mas Ewan bercerita, ketika suatu hari ia sedang naik motor dan menuju pulang dari tempat kerjanya, Mas Ewan sempat melindas salah satu sajen di tepi sawah. Dan ia terjatuh terperosok ke sawah. Dan ketika Mas Ewan bangun, dia memiliki luka goresan. Tapi karena saat itu hari sudah menjelang maghrib dan jalanan sangat sepi sekali, Mas Ewan langsung buru-buru berdiri, kembali ke jalan, menaiki motornya dan langsung pulang ke kosannya. Sejak kejadian itu Mas Ewan tidak pernah cerita ke siapapun. Ya karena dia pikir itu hanya kecelakaan biasa dan hanya luka kecil saja. Dia tidak tahu bahwa bahaya besar sedang mengintai dia sejak itu. Mas Ewan tidak tahu kalau ada budaya setempat yang dipercaya bahwa ketika dia menginjak atau melindas sesajen, dia harus segera kembali lagi ke tempat kejadian itu untuk menggantikan sajen yang ia rusak dengan permisi dan meminta maaf. Ini catatan buat teman-teman nih, sebagai pendatang atau kita yang mungkin ingin berpergian wisata ke Bali. Karena sajen yang tadi tidak sengaja terlindas oleh Mas Ewan dan rusak, akhirnya jin tersebut marah dan langsung merasuki tubuh Mas Ewan sampai detik itu. Ternyata inilah penyebab Mas Ewan menjadi aneh dan di luar dari kendalinya. Lalu jin ini diajak berkomunikasi oleh orang pintar tersebut. Dan jin ini memberitahu dan minta untuk dipulangkan ke lokasi sajen dia berasal. Kembalikan aku ke tempat asalku. Anak ini sudah merusak tempatku. Aku sangat marah. Orang pintar ini akhirnya berusaha untuk memulangkan jin tersebut ke tempat asalnya dan memberitahu bahwa Mas Ewan harus kembali lagi ke Bali setelah 1 bulan untuk menuntaskan pengaruh dari jin tersebut. Dan waktu berlalu. Setelah 2 bulan dan 2 kali pengobatan, Mbak Ningsih, ibu dari Mas Ewan, telepon lagi ke Mbak Adel, memberitahu bahwa kondisi Mas Ewan sudah jauh membaik setelah berobat. Sudah hampir normal katanya. Tapi ya kadang-kadang masih suka melamun dan tidak fokus kalau diajak berbicara. Dan Mbak Adel pun menyarankan kalau memang sampai dengan 3 bulan belum ada perubahan lagi, Mbak Adel menyarankan untuk kembali lagi ke Bali dan menuntaskan pengobatannya. Pesan moral dari cerita kali ini adalah apabila kita berada di daerah baru, sebaiknya kita banyak bertanya dan mencari tahu tentang adat istiadat setempat. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita malah membahayakan diri kita sendiri. Selalu banyak berdoa dan jangan pernah membiarkan pikiran kita kosong. Mungkin kejadiannya tidak selalu sama ya, baik di Bali sendiri ataupun di daerah-daerah lain. Percaya atau tidak percaya, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Namun, saya meyakini bahwa mereka memang ada di sekitar kita. Dan kita harus dan wajib menghormati adat istiadat setempat. Demikian cerita mata kali ini, sampai bertemu di cerita mata berikutnya.